Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang bab redoks, reduksi, dan oksidasi. Nah, seperti diketahui, sebenarnya materi ini tidak diajarkan di kurikulum COVID. Kenapa? Karena disederhanakan. Ada beberapa bab kimia yang tidak dimunculkan karena kondisi COVID dan keterbatasan waktu. Jadi, tapi ini kenapa dimunculkan tiba-tiba? Saya tidak ajarkan tiba-tiba ada di ulangan karena guru kelas 2 dan kelas 3 tuh meminta materinya buat diajarkan. Agar nanti di kelas 3 saat materi redoks kedua, kalian punya dasar yang baik untuk melanjutkan materi tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi saya tetap, ya ajarkan, kemudian ada di ulangan. Sebagai bantuan saya, nanti ulangan PAT nanti kan ada 5 soal redoks, kalau kalian bisa jawab itu lebih baik. Kemudian di akhir poin saya akan tambahkan plus 5 di kelas saya. Kenapa? Itu sebagai bantuan saya, karena, bab ini juga mendadak diajarkan. Jadi kalau misalnya kalian dapat poin 20, betul 20 di PAT nanti, poinnya 20, maka, akan saya tambah menjadi 5, jadi 25 sebagai, bantuan saya karena mendadak belajar redoks kan, betul 25. Jadi kalau kalian bisa menguasai redoks itu lebih bagus, berarti materinya bisa dan poin ulangan bakal lebih baik. Ya, saya ingatkan kembali PAT untuk hari Senin itu waktunya adalah 90 menit, 1,5 jam untuk 30 soal. Berarti belajarlah berlatih 1 soal itu 3 menit. Nah, menjawablah jawaban, jangan nge-stuck soal yang udah kayaknya susah 3 menit nggak dapat dikerjain, mending move ke atau lanjut ke soal berikutnya yang lebih mudah. Redoks ini termasuk soal yang mudah, jadi kan bisa kerjakan untuk bisa pilih-pilih. Nah ya, jadi redoks itu apa sih? Redoks kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, redoks itu pengertian bukan kehidupan sehari-hari ya, pengertiannya itu berdasarkan 3 pengertian, oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi. Nah, kenapa kita harus belajar oksidasi sama reduksi atau redoks ini? Nah, redoks tuh tanpa kita sadari terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah misalnya kalian lihat kok pisang ini, pisang akan mengalami browning. Nah, browning inilah yang kita sebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian ada apel yang kalian potong kemudian browning juga atau kecoklatan juga, oksidasi. Kemudian, apa, karat itu adalah redoks juga. Kemudian ada kalian melapisi perhiasan kalian dengan emas atau perak, itu juga adalah kasus redoks. Jadi redoks itu sebenarnya aplikasinya banyak sekali, terutama ada di tambang. Makanya kita belajar dasarnya dulu. Nah, pengertian redoks itu ada 3 hal. Yang pertama adalah secara oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, ini saya akan ajarkan cara menghafal lebih cepatnya. Perhatikan, pakai kan akan buat tabel seperti ini. Nah, lihat pengertiannya kan berdasarkan apa tadi? Oksigen, kemudian berdasarkan apa? Elektron, terus berdasarkan, oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi. Nah, 3 pengertian ini oksigen, kemudian elektron, dan bilangan oksidasi. Nah, gimana cara menghafalnya? Kalau saya sendiri, saya lebih suka menghafal pakai, beberapa trik untuk di kepala. Saya pakai huruf vokal, perhatiin. Nah, oksidasi kan huruf O nih. Nah, oksidasi itu ada di huruf vokal pertamanya adalah huruf O. Nah, berarti oksidasi, ini pengertian kan ada 3, ada oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi juga. Nah, saya hanya melihat di huruf vokalnya, gini. Nih, oksidasi sama oksigen itu memiliki, huruf vokal yang sama. Jadi kalau, di redoks hafalan di otak saya, kalau dia memiliki huruf vokal yang sama di awal, dia akan mengikat. Jadi pengertian reaksi oksidasi secara oksigen karena sama-sama huruf O berarti dia mengikat mengikat oksigen. Mengikat oksigen, O2. Nah, terus hafalan kedua, coba perhatiin reduksi ini warna biru. Nah, warna biru itu kalau ngelihat reduksi itu tuh huruf vokal pertamanya adalah huruf E. Nah, elektron sama-sama huruf E di vokal.
Saya suka ngapal kayak gini, berarti reduksi karena huruf vokalnya sama dengan elektron, maka tugasnya adalah reduksilah yang mengikat elektron. Mengikat elektron. Simbol dalam reaksi tuh kalau elektron adalah emin. Nah, saya cuma ngapal gini aja, kalau huruf vokalnya sama, O sama O, berarti dia mengikat oksigen. Kalau reduksi, oh huruf vokalnya E, berarti dia mengikat elektron. Nah, sisanya gimana? Nah, sisanya kalian tinggal pakai logika kalian. Jadi, oksidasi sama reduksi itu adalah reaksi yang berlawanan. Saya cukup menghafal dari huruf vokal seperti ini, sisanya saya pakai logika aja. Kalau oksidasi itu yang oksidasi mengikat oksigen, berarti karena reduksi huruf vokalnya berbeda, maka dia lawannya. Nah, kalau ini mengikat oksigen, berarti ini melepas oksigen. Kemudian, nah sekarang kalau elektron kan huruf E kan, berarti reduksi sama yang bakal ikat elektron karena huruf vokalnya sama. Sementara kalau oksidasi gimana? Kalau oksidasi huruf vokalnya berbeda, berarti dia akan dia yang melepas elektron. Jadi saya tuh cuman menghafal dari huruf vokal supaya saya nggak buka-buka lagi terlalu banyak. Nah, gimana dengan pengertian ketiga? Nah, pengertian ketiga itu bilangan. Karena bilangan merupakan angka, dia nggak bisa ikat atau lepas, cuman bisa turun atau naik. Bilangan oksidasi, oksidasi berarti ini bilangan oksidasi untuk oksidasi itu akan naik. Bilangan oksidasinya simbol BO ya. Nah, kalau reduksi huruf vokal oksinya sama beda ya, berarti ini turun. Jadi simpel kayak gitu aja. Jadi kalau kalian lihat kesimpulannya seperti ini. Kalau oksidasi kan cuma ada 3 pengertian ya. Ada oksigen, ada elektron, dan ada bilangan oksidasi. Nah, kalau saya ngapalnya kalau siapa yang mengikat oksigen, oksigen kan sama-sama oksigen, berarti yang O sama O. Berarti yang mengikat oksigen adalah itu adalah yang mengikat oksigen itu adalah reaksi oksidasi. Nah, kalau yang mengikat elektron kan E sama E. Huruf reaksi apa? Reaksi reduksi. Karena sama-sama huruf E. Nah, bilangan oksidasi agak berbeda sedikit. Bilangan oksidasi adalah oksidasi. Nah, bilangan oksidasi kalau oksidasi naik, kalau reduksinya bilangan oksidasinya turun. Jadi cuma seperti itu. Ini kotak yang bisa membantu kalian buat menjawab resume dari bab ini. Oke, lanjut. Contoh ya. Nah, gimana sih contoh kehidupan sehari-harinya? Nah, kayak contoh nomor A. Kalsium bereaksi atau dibakar dengan oksigen menjadi kalsium oksida atau oksida. Nah, ini reaksi oksidasi atau reduksi ya. Nah, kalau melihat dari seperti ini reaksinya ada oksigen. Karena ada oksigen, saya pakai pengertian yang ada oksigen aja. Nah, di dalam redoks itu kalian bisa pegang prinsip ini. Kalau zat yang ada reaksi kimia kan ada di sisi kiri sama sisi kanan tuh. Kalau sisi kiri, kalau zat yang lagi kita cari itu berada di kiri, berarti kita sebut zat itu lagi diikat. Kalau zat yang lagi kita cari berada di kanan, berarti kita sedang ngomong dia lagi dilepas. Ikat dan lepas. Oke, nah sekarang coba lihat kemudian nah ikat dan lepas. Kemudian contoh ya, CaO2 menjadi CaO. Dia kan cuma ada berdasarkan oksigen, elektron, sama bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi nanti ya. Nah, ini coba perhatiin yang zat yang kita cari adalah ada oksigen. Bu, cari yang mana? Carilah oksigen yang dalam keadaan murni. Kalau ini oksigennya udah berikatan. Yang dalam keadaan murni itu yang lagi sendirian ini. Nah, kalau kalian melihat ini oksigennya berada di mana? Oksigennya berada di kiri. Nah, kalau di kiri itu artinya dia sedang diikat. Kalau di kiri itu kita sebut lagi diikat. Nah, siapa yang mengikat kalau reaksi apa yang oksigennya diikat?
Nah, O oksigen yang diikat, berarti sama-sama huruf O. Berarti adalah reaksi oksidasi. Nah, lanjut ke nomor yang B. K2O menjadi K plus O2. Nah, kita cari zat oksigen atau elektron yang lagi dalam keadaan murni. Kalau soal ini, di sebelah sini nih oksigennya. Nah, karena oksigennya berada di kanan, kita akan sebut dia di kanan, kita akan sebut dia reaksi apa yang di kanan tuh berarti reaksinya sedang oksigen sedang dilepas. Kalau sedang dilepas berarti kita sebut reaksi apa yang melepas O. Berarti kalau sampai dilepas O kan, oksidasi, oksigennya dilepas. Berarti hurufnya nggak mungkin oksidasi, berarti lawannya reduksi. Nah, terus kalau yang nomor C, aluminium ditambah 3 elektron menjadi Al. Nah, pengertian yang C itu nggak bisa pakai oksidasi, nggak bisa pakai oksigen, karena nggak ada oksigen. Berarti kita pakai pengertian kedua, elektron. Nah, elektron tuh di sebelah mana ya di soal ini? Di sebelah kiri. Berarti posisi elektron, elektron itu berada di kiri. Di kanan, sorry ya. Kalau di kanan, berarti dia sedang dilepas. Ini di kiri ya, sorry. Di kiri. Nah, berarti dia sedang diikat. Reaksi apa yang mengikat E? Berarti huruf karena dia mengikat E, berarti kalau dia pengikat berarti pasti hurufnya sama, huruf vokalnya sama. Yang hurufnya vokalnya sama dengan elektron itu adalah reduksi. E loh, nih, yang ininya nih. Hmm, hmm. Elektron reduksi, sama-sama elektron. Jadi kayak gitu sih cara saya menghafal. Kalau kalian punya cara hafal yang lain terserah. Kemudian jadi kayak gitu. Terus pengertian ketiga, bilangan oksidasi gimana, Bu? Nah, kalau bilangan oksidasi itu penyempurna dua pengertian yang lain. Ada kalanya reaksi kimia itu nggak ada oksigen, nggak ada elektron. Jadi kita lebih cocok untuk pakai bilangan oksidasi dan biasanya lebih cepat. Untuk aturan bilangan oksidasi, ada beberapa aturan yang harus kalian terima, harus kalian hafal dulu. Sedikit kok.